semuanya, perkenalkan nama saya Iputu Suta Setiawan dari tim PJK GM 048. Hari ini saya ditemani oleh rekan-rekan tim saya, yaitu Saya Ilyas Tuti Firmansyah. Saya Rian Nanda Saputra Haryanto. Saya Muhammad Fatir Afif. Dan di kesempatan kali ini kami akan mepresentasikan proyek kami terkait bagaimana proyek kami menjawab solusi dari berbagai permasalahan rekrutmen yang selama ini dihadapi, yaitu Recruitly. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita harus masuk ke latar belakangnya. Jadi latar belakangnya ini terdiri dari dua masalah yang dialami kebanyakan tim HR, yaitu volume CV yang tidak terkendali, dikarenakan kita tahu bahwa setiap HR membuat sebuah posisi pasti akan banyak masuk CV-CV dari para dan itu jumlahnya cukup banyak. Yang kedua, penilaian HR ini tidak konsisten. Jadi setiap HR memiliki preferensi dan standarnya masing-masing. Jadi misalkan si HR yang pertama mendahulukan pendidikan, yang HR kedua mendahulukan pengalaman ataupun skill. Jadi tidak ada standarisasi. Lalu dari dua permasalahan itu kita bisa rumuskan masalahnya menjadi tiga, yaitu yang pertama, apakah bisa sistem kita ini lebih cepat dibandingkan screening manual? Yang kedua, apakah ekstraksi dalam sistem kita dapat menangkap semantik dari CV dengan akurat? Yang ketiga, apakah HR dapat menyesuaikan bobot kriteria berdasarkan pengalaman, pendidikan, dan skill? Nah, untuk menjawab semua tantangan-tantangan rekrutmen tadi, kami menghadirkan Recruitly, platform berbasis AI yang dirancang khusus untuk screening dan ranking secara otomatis. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, Recruitly tidak hanya mempercepat proses rekrutmen, tapi juga meningkatkan ketepatan penempatan kerja. Hal ini sejalan dengan SDG ke-8, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang produktif dan layak. Recruitly memberikan 4 solusi utama untuk masalah HR. Pertama, ekstraksi fitur otomatis. Sistem langsung mengambil informasi penting dari PDF, seperti data diri, skill, dan pengalaman. Kedua, HR bisa mengatur prioritas penilaian. Mau bobot skill lebih besar atau pengalaman lebih penting, bisa disesuaikan. Ketiga, pencocokan cerdas. Kami membandingkan CV dengan job description, menggunakan quotient similarity dan S-BERT untuk menilai kesesuaian secara akurat. Keempat, hasilnya bisa ditampilkan dalam tabel interaktif, bisa diurutkan, difilter, bahkan dilihat detailnya. Lalu, bagaimana Recruitly dibandingkan dengan alat lain seperti Greenhouse atau Workable? Mari kita lihat. Untuk fitur ekstraksi semantik yang paling memahami makna teks dalam CV, Recruitly sudah menyediakan. Untuk screening berbasis AI, kami juga sudah ada. Untuk custom bobot kriteria, hanya Recruitly yang punya. Siapa sebenarnya yang paling membutuhkan Recruitly? Pertama, recruiter atau HR staff yang setiap hari membaca puluhan hingga ratusan CV. Mereka butuh screening cepat. Kedua, HR manager yang harus memastikan penilaian timnya konsisten. Recruitly mampu menstandarisasi skor antar anggota tim. Ketiga, startup atau UKM dengan tim HR kecil atau bahkan founder yang merangkap HR, mereka butuh alat sederhana, murah, dan tanpa ribet. Setelah melihat target penggunaan dan solusi yang ditawarkan Recruitly, selanjutnya saya akan menunjukkan hasil yang kami berhasil capai selama proses pengembangan sistem. Pada tahap pengembangan, terdapat 4 capaian utama yang berhasil kami implementasikan. Pertama, dari sisi performa. Sistem mampu memproses satu CV dalam kurang dari 1 detik sehingga proses screening menjadi jauh lebih efisien. Kedua, kami menyediakan fitur custom bobot yang memungkinkan HR menentukan prioritas penilaian sesuai kebutuhan posisi, baik dari aspek skill, pengalaman, maupun pendidikan. Ketiga, pada proses analisis CV, kami menggunakan kombinasi NER dan S-BERT untuk melakukan ekstraksi informasi serta memahami konteks isi CV dengan tingkat akurasi di atas 55%. Dan yang terakhir, sistem sudah berhasil dideploy menggunakan Vercel dan Railwire sehingga dapat diakses secara online kapan saja. Lalu untuk mockup landing mungkin saya akan demokan. Pertama di sini halaman landing page. Di sini terdapat beranda, about features, team, dan kontak us. Seperti yang bisa terlihat, ada halaman about features, team, kontak us. Lalu kita lanjut ke halaman register. Di sini HR diharapkan untuk register terlebih dahulu. Di sini PT-nya. Nah, register sudah berhasil. Lalu lanjut lagi agar masuk ke halaman dashboard-nya. Lalu di sini setelah login akan muncul halaman dashboard. Di sini kita menyediakan beberapa fitur seperti dashboard, unggah CV, dan histori. Pertama, dashboard. Dashboard ini menampilkan beberapa ada total kandidat untuk keseluruhan kandidat yang telah di screening, skor rata-rata dari keseluruhan kandidat, sangat cocok ada berapa, perlu di view. Di sini ada juga job description, lalu ada 5 kandidat teratas. Lalu masuk ke unggah CV. Di unggah CV sini kita masukkan job description sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Lalu di sini kita bisa melakukan penilaian bobot sesuai dengan keinginan juga, berapa persen dari skill yang kita tulis di job description, apakah harus 100% mirip atau mungkin bisa 40 atau 50 dan lain-lain. Lalu di sini ada pendidikan sama seperti tadi skill, kita bisa mengatur bobotnya, lalu juga ada pengalaman. Mungkin langsung kita tes untuk screening CV. Kita ambil di sini saya masukkan 1, kita atur bobotnya, kita ingin sini 50. Kita screening.
Setelah diunggah, maka akan muncul di halaman history seperti ini. Di halaman history ini kita bisa ngatur batch-nya. Seperti tadi kita contoh adalah batch 1 yang sudah diupload. Kalau nanti ada selanjutnya ada batch 2, kita coba upload lagi. Kita jalankan lagi. Seperti ini nanti akan berbeda. Jadi setiap batch atau setiap screen yang kita lanjutkan itu berbeda batch-nya. Lalu sini ada detail. Detail sini akan menjelaskan ada skill apa yang terdeteksi, core keseluruhan, SEO ringkasan CV, aman dan lain-lain. Dimunculkan di detail dari CV yang kita screen. Lalu sini ada halaman untuk profil. Profil sini kita bisa mengubah, update profil, email, nama kompeni yang telah tadi kita masukkan, nomor telepon. Itu bisa juga untuk mengubah password. Sudah mungkin. Oke, selanjutnya kita akan masuk di slide roadmap implementasi Recruitly dari tahap awal hingga siap digunakan. Pada fase pertama, data and preparation pada bulan Mei, fokus utama adalah pengumpulan dataset, lowongan kerja, dan CV, pre-processing, dan cleaning data, ekstraksi serta validasi informasi, analisis kebutuhan sistem, dan perancangan arsitektur. Aplikasi targetnya adalah tersedianya dataset yang lengkap dan rancangan sistem yang jelas. Pada fase kedua, development pada bulan Juni dilakukan riset dan eksperimen NLP, training serta evaluasi model AI, desain antarmuka dengan Figma, mengembangkan sistem rekomendasi dan ranking kandidat, integrasi backend serta testing dan debugging. Target fase ini adalah menghasilkan model NLP yang akurat dan prototype MVP yang dapat digunakan. Pada fase ketiga, deployment and finalization pada bulan Juli dilakukan deployment aplikasi web, integrasi model ke lingkungan produksi, evaluasi performa menggunakan F1 Score dan NDCG, pengujian pengguna, penyempurnaan berdasarkan feedback, serta finalisasi dokumentasi. Target akhirnya adalah platform yang stabil dan siap digunakan. Melalui roadmap ini, pengembangan Recruitly dapat berjalan secara terstruktur, teratur, dan sesuai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah dokumentasi project. Selama pengembangan kami menggunakan GitHub sebagai repositori utama, seluruh source code, dokumentasi, serta riwayat pengembangan proyek tersimpan dalam repositori yang dapat diakses oleh seluruh anggota tim. Kami dapat mengelola pembagian tugas, melakukan version control, serta memastikan setiap perubahan kode dapat dipantau dengan baik. Repositori ini berisi beberapa komponen utama seperti front-end, back-end, model machine learning, serta dokumentasi pendukung lainnya yang digunakan selama proses pengembangan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan tim pengembang dari proyek yang kami beri nama Recruitly. Dalam pengembangan proyek ini, terdapat 4 anggota tim dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Setiawan sebagai lead dan back-end engineer yang bertanggung jawab dalam perancangan arsitektur sistem serta pengembangan sisi back-end. Yang kedua, M. Fatir Afif sebagai front-end engineer yang berfokus pada pengembangan antarmuka pengguna agar aplikasi dapat digunakan dengan nyaman dan responsif. Yang ketiga adalah saya sendiri, Riananda Saputra, sebagai data engineer yang bertanggung jawab pada pengelolaan data, pre-processing dataset, serta menyiapkan data yang digunakan untuk proses machine learning. Yang keempat, Ilas Luki sebagai NLP engineer yang berfokus pada pengembangan model natural language processing untuk melakukan analisis dan pemrosesan data CV kandidat. Sebagai penutup, berdasarkan seluruh proses pengembangan, implementasi, dan pengujian, dapat disimpulkan bahwa Recruitly berhasil menjawab tantangan rekrutmen, khususnya tingginya jumlah CV yang harus diseleksi dan potensi ketidakkonsistenan penilaian kandidat. Dengan memanfaatkan AI, sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas proses screening CV. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Recruitly mampu membuat proses screening dari rata-rata 7 detik menjadi kurang dari 1 detik per CV. Sistem juga mencapai akurasi ekstraksi informasi sebesar 95% serta akurasi semantik sebesar 92% dalam percobaan CV dengan job description sehingga mampu memahami konteks dan makna isi CV. Tidak hanya mencocokkan kata kunci, selain itu Recruitly memberikan fleksibilitas bagi HR untuk menyesuaikan bobot penilaian berdasarkan pengalaman, pendidikan, dan keterampilan. Sistem ini telah berhasil dideploy secara online menggunakan Vercel untuk front-end dan Railway untuk back-end, sehingga dapat diakses dengan mudah dan mendukung proses
proses rekrutmen yang lebih fleksibel. Requitly terbukti mampu menghadirkan proses screening CV yang lebih cepat, akurat, objektif, konsisten, dan adaptif terhadap kebutuhan perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian serta teman-teman yang telah menyimak. Kami dengan senang hati menerima kritik, saran terkait penelitian dan sistem yang telah kami kembangkan. Terima kasih.